Satu saat bahasa idung ya, bahasa ibu akan hilang nih dari generasi-generasi. Artinya kalau bahasa Sundanya sudah tidak dipergunakan, maka budayanya pun akan hilang kan. Betul. Bahasa ciciren bangsa hilang, bahasa daerahnya waktunya hilang juga bangsanya, suku bangsanya. Dan itu kenyataan itu setiap hari, bahkan ada bahasa daerah yang hilang di muka bumi karena tidak dipergunakan oleh generasinya. Akankah bahasa Sunda seperti itu? Bahkan sebenarnya buku bahasa Sunda Banten sudah masuk di kurikulum dan sudah dicetak kan, sudah ada. Tapi ya karena bahasa Sundanya tidak menjadi wajib di sekolah itu, akhirnya tidak diajarkan. Bahkan yang miris, punten ya, ada satu sekolah di Pandeglang yang melarang siswanya menggunakan bahasa Sunda. Subhanallah, saya tidak akan sebut sekolahnya. Apa alasannya? Oke, selamat sore di Ngoprek, ngobrol akhir pekan. Alhamdulillah kemarin kita beberapa kali happy ini bersama Bapak narasumber kita yang luar biasa, budayawan Pandeglang, Waro Hendy. Bapak sudah lihat ya video-video kemarin? Waduh, luar biasa nih. Hebat. Ngoprek memang harus dioprek. Karena ngoprek itu kebiasaan orang Sunda, katanya, yang punya kreativitas tinggi. Kalau dia tidak punya daya ngoprek, berarti cicing wae di imah eta molor eta. Kurang hade eta. Jadi kudu ngoprek ya. Halus atuh. Makanya udah berapa ini nih ngoprek? Baru satu episode. Satu episode ya. Keren kan, tanggapannya bagus kan? Tanggapannya bagus. Luar biasa, kita di FYP bahkan banyak yang saya juga dikirim oleh teman-teman itu, mereka download dari media sosial dari YouTube, dikirim lagi ke saya. Ini bener nggak gitu acara, ternyata responnya sangat luar biasa, Pak. Nah, kemarin ya kita akan beberapa menjawab pertanyaan netizen di TikTok, terutama yang banyak menanyakan tentang kemarin seputar kesenian dan budaya. Bahasa ya kebanyakan ya. Terkait bahasa mungkin ya. Bagaimana Pak menurut Bapak ya tadi itu ada netizen yang bertanya bahwa betul Pak gitu harus local pride gitu, bahasa Buhun, tapi kan tadi katanya dalam konotasi kasar dan halus juga ada istilah hadekubasa gitu. Menurut tanggapan Bapak gimana? Hadekubasa itu maksudnya kemana gitu Pak? Ya, itu yang bertanya itu harus paham dulu pengertian dalam istilah Sunda. Ada hadekubasa, goreng kubasa. Ayat tanapi ayat hadek omong, goreng ke omong. Pengertiannya bukan berarti bahasa kasar lemes itu, awas, jangan. Bukan ke sana larinya. Jadi hadek omong, goreng ke omong itu adalah peristilahan bagi mereka yang melakukan sesuatu di luar kebiasaan atau tidak beretika. Misalnya, kita sudah akrab nih. Tiba-tiba sendal kita dipakai tanpa ngasih tahu ke kita. Sendal aing terus ada teman yang ngasih tahu, itu Pak dipakai ku si anu CS Bapak. Ngomong ge. Nah, itu artinya hadeku omong goreng omong atau hadeku bahasa goreng ku bahasa teh bilang dulu kepada saya gitu. Permisi. Nah, gitu. Kemudian gini, hadeku bahasa. Lalu tadi kan hadeku omong goreng omong. Lamun hadeku bahasa eta kieu. Ketika orang ngomongkeun batur gitu ya. Eta kan berarti goreng tuh. Goreng bahasa eta. Ngomongkeun batur. Lamun rek diomongkeun bebeja heula. Punten Kak, kami rek ngobrolkeun ieu jeung si A. Nah, eta hadeku bahasa eta. Artinya bebeja. Lagi-lagi permisi untuk ngomongkeun sesuatu. Jadi sama sekali tidak ada hubungan dengan hadeku bahasa berarti ngomongnya lemes, Anda lemi. Oh, tidak, bukan itu. Bukan ke sana larinya peribahasa itu ya. Jadi sekali lagi tetap bahasa Sunda yang asli itu, bahasa Sunda yang Buhun itu ada di Banten, bahasa Sunda Banten gitu. Yang legaliter ya. Legaliter itu terkait dengan sopan santun dan sebagainya, ya itu karena kita sudah stigma kita bahwa bahasa lemes kasaluhureun mah tuang. Buat sendiri maneda, kasahanda pun emam, karena ucing mah nyatu. Kan eta itu yang membuat orang Sunda kemudian tidak menggunakan bahasa Sunda, anak-anak. Kenapa? Sabab sok disalahkan. Betul. Lepat neng, kanyalira mah emam gitu. Akhirnya
Saya ngomong aja disalahin terus, udahlah pakai bahasa kita aja gitu, akhirnya pakai bahasa gaul dia. Itu. Ya banyak kehati-hatian, akhirnya ya bahasa Sundanya tidak diajarkan, bahasa Indonesia. Itu yang kemudian di sekolah-sekolah sekarang juga bahasa, sayang ya, bahasa daerah itu sudah tidak lagi muatan lokal wajib ini. Satu saat bahasa idung ya, bahasa ibu akan hilang nih dari generasi-generasi. Artinya kalau bahasa Sundanya sudah tidak dipergunakan, maka budayanya pun akan hilang, kan? Betul. Karena bahasa itu adalah pengantar budaya. Sok lagu Sunda pasti bahasa Sunda. Betul. Istilah-istilah dalam kesenian Sunda pasti berbahasa Sunda. Kalau bahasa Sundanya nggak dipakai, keseniannya pun akan hilang. Tunggu, makanya hati-hati. Bahasa ciciren bangsa hilang, bahasa daerahnya waktunya hilang juga bangsanya, suku bangsanya. Dan itu yang saya wanti-wanti, makanya meningkan yang pakai bahasa nu bebas wae, kira-kira kararagok pakai bahasa lemes mah. Ya kalau sudah bisa mah ya silakan. Saya bukan melarang orang Banten, awas nih. Dari hasil obrolan kemarin. Memang ada yang ada. Kemudian tidak sepakat lah. Betul, bagus. Artinya kan kita, sekali lagi saya tekankan, bukan melarang orang Banten ngomong pakai bahasa lemes. Oh, tuh hade baik. Hade baik. Tapi kalau kita mau bicara bahasa Sunda, mana sih sebenarnya bahasa Banten teh? Ya itu bahasa Sunda yang dulu dipergunakan oleh masyarakat Sunda jauh sebelum merdeka. Mungkin pada saat Siliwangi, bahkan sebelumnya. Kira-kira begitu, kan? Ya, setiap daerah juga kan punya bahasa sendiri ya. Mungkin ya bahasa itu yang menjadi kebanggaan kita, digunakan di daerah sendiri. Berarti ancaman kepunahan bahasa itu juga saat ini sudah ada. Sudah ada. Para ahli bahasa itu sudah memprediksi ya. Bahkan sudah bukan memprediksi, kenyataan itu setiap hari bahkan ada bahasa daerah yang hilang di muka bumi karena tidak dipergunakan oleh generasinya. Akankah bahasa Sunda seperti itu? Ini yang selalu kami pikirkan, obrolkan dengan teman-teman sastrawan ya, baik di sastra Sunda Priangan ataupun bahasa Sunda Banten. Yang terancam itu bahasa Sunda Banten, karena kalau bahasa Priangan kan senimannya udah banyak, karangan-karangan dalam bentuk novel, carpon, puisi banyak. Kita yang menggunakan bahasa Sunda Banten, carpon siapa yang nulis? Saya bisa hitung dengan jari. Ada banyak, kan? Bahkan dimuatnya bukan di media di Banten. Saya dengan teman-teman para penggiat bahasa itu ngirim naskah-naskah berbahasa Sunda Banten itu ke Bandung, karena di Bandung kan ada media cetak, bahkan media online yang terbit secara bahasa daerah. Iya, Mangle misalnya, Sunda Midang. Itu ketika saya kirim naskah berbahasa Sunda Banten, senang dia. Itu jadi ada di sana. Justru kita mana para penggiat ini nih, penggiat media massa kita, koran berbahasa Sunda Banten adakah? Majalah berbahasa Sunda Banten adakah? Atau kalau ngomong Banten yang Jawa Serang lah, ada nggak? Jawa Banten ada nggak? Majalah-majalah yang terbit seperti itu? Ada mungkin, cuman luput dari perhatian kita. Betul. Artinya tidak semasif yang di Bandung, gitu tuh. Artinya masukan juga seharusnya bahasa daerah itu disisipkan, jadi ada rubrik khusus. Betul. Sebenarnya teman-teman MGMP ya, para guru nih, musyawarah guru mata pelajaran bahasa Sunda sering ngumpul di sini. Saya juga sering diundang oleh mereka di dialog. Bahkan sebenarnya buku bahasa Sunda Banten sudah masuk di kurikulum dan sudah dicetak, kan? Sudah ada. Tapi ya karena bahasa Sundanya tidak menjadi wajib di sekolah itu, akhirnya tidak diajarkan. Bahkan yang miris, punten ya, ada satu sekolah di Pandeglang yang melarang siswanya menggunakan bahasa Sunda. Subhanallah, saya tidak akan sebut sekolah itu. Apa alasannya? Ada itu. Ya karena bahasa Sunda mungkin dia sudah terlampau kepikiran bahasa Sunda Banten Makassar, bahasa Sunda Banten mah untuk sopan, bahasa Sunda Banten itu tidak beradab dan sebagainya. Itu mungkin ya, sehingga bahkan mereka lebih memilih bahasa asing, sebut saja bahasa Arab. Mereka lebih bangga ketika anaknya fasih berbahasa Arab. Ya iyalah, semua bahasa Arab mah kita juga pengen tahu supaya bisa menerjemahkan Quran, kan begitu ya. Walaupun Al-Quran sendiri kan bukan bahasa Arab pure juga, tapi ya paling tidak bahasa Arab mah bagi muslimah kan menjadi kewajiban nih untuk mempelajari. Tetapi bukan berarti bahasa daerah dilarang. Terlalu. Itu ada di Pandeglang?
Ada. Oh, sangat miris. Miris. Tapi miris. ini tidak perlu diekspos, cuman ini ada kejadian Ya. tahun lalu rame. Oh, Buru-buru kita didukung juga oleh sastrawan dari Bandung. Wah, di eta kumaha. Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ya itu makan hak bagi sekolah untuk begitu kan. iya. Dia punya. Ini kan hanya mengajak secara moral saja. Ayo, Hari Bahasa Ibu itu kan diperingati nih oleh negara setiap bulan Februari kalau tidak salah. Ya. Ada itu Hari Bahasa Ibu. Artinya kudu dimulai, apalagi Sunda itu kan kalau tidak salah yang kedua setelah Jawa ya penggunanya. Ya. Penggunanya. Jadi masih regring lah, masih ada di urutan atas tuh pengguna bahasa Sunda itu. Sunda yang mana? Oh alam, tapi paling tidak bahwa bahasa Sunda ada Sunda Priangan dan Sunda Banten, ini sebuah khasanah bagi sastra Sunda gitu. Terlepas tadi mereka enggan menggunakan bahasa Sunda, apakah memang tadi dari bahasa asing tidak ada keuntungan gitu mempelajari bahasa Sunda? Apakah Ya, nah kalau sudah ngomong keuntungan nih anak-anak milenial mah nyebutnya kan Ya. kayaknya. Iya. Ya iyalah, mungkin itu bagi yang tidak paham apa itu fungsi bahasa, pasti berpikirnya begitu. Betul. Tidak kelihatan cerdas Ya. pakai bahasa Sunda gitu ya. Tidak, ya secara finansial lamun ngomong bahasa Sunda beda jeung bahasa Inggris. Ya. Pinter bahasa Inggris kan batu lo mana kursus gitu. betul. Gitu kan. Ya. Kursus bahasa Sunda dibuka, kursus bahasa Sunda Banten di Pandeglang. Aya muridna. Artinya kan tidak komersial, tidak komersial. Tapi bagi saya komersial, Kang. komersial? Komersial bagi saya nih ya. Kalau Anda rajin membuat cerita atau puisi berbahasa Sunda Banten, sok dikirim ke majalah-majalah di Bandung, itu dibayar kok. Dibayar. Iya. Naskah kita yang diterima mereka dibayar. Artinya nanaon oge kalau dimaksimalkan Iya. bisa jadi duit. Cek saya ulah mikiran duit, berbudaya mah lakukan apa yang kita bisa. Uang itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan secara total dan maksimal. Iya. Nanaon oge jadi duit. Zaman ayeuna mah semakin spesifik, semakin tidak banyak orang lakukan, lalu kita total melakukannya, duit akan datang. Gitu tuh. Awas tip nih dari saya nih. Aduh, kembali lagi ketika bahasa Sunda ini diambang kepunahan. Nah, kemudian ketika kita menggaungkan lagi gitu, membiasakan lagi, kesulitannya gimana tuh, Pak? Ya, kesulitannya ya akan banyak yang bertanya juga. Jangankan ketika kita akan menggaungkan lagi, ketika kita angkat menjadi wacana kita aja kan banyak. Wah, Iya. pro kontra terus. Enggak lah, saya enggak ini. Makanya saya Kak Indung kudu nyebut aing. Nah. Ya iya dong, jangan begitu kan. Bahasa Loma itu bahasa di Banten, Ya. menyebut diri itu kan ada aya aing, aya kula, aya kami. Kalau ke lebih atas usianya dari kita bahkan nyebut nama. Nama. Lebihnya. Nah, maka saya setua ini pun kalau ngobrol dengan orang-orang yang lebih tua dari saya menyebut nama. Sabab rek nyebut kula, bisi ituna bahasa Sundana lemes kan. Ya. Makanya saya lebih menyebut nama saya. Punten Pak Kuro Hendi gitu. Ya. Tabe, Kuro Hendi bae gitu. Punten teh tabe teh bahasa orang nama. Oh. Gitu. Tapi kan nah, dia nyebut tuh tabe kain. Gitu kan ujungnya menjadi lain nih. Iya. Akhirnya artinya menggunakan bahasa Sunda Banten itu pun kita pilih. Bahasa Loma saja. Kita pakai bahasa Loma aing dia lamun geus akrab dong urang ya. Atau ya wae, tapi lamun anu kira-kira yang kita harus berhati-hati bicara karena lebih tua dari kita, ya ada banyak pilihan kata saya kan. Aya dia, kan dia agak aya maneh, aya kakak, Iya. aya eteh kan. Mending begitu. Saluhureun kan berarti kakak. Ya kakak tas di mana gitu. Iya. Dia tas di mana? Pasti ngambek dong. Di gitu masuk sanajan dia sadar bahwa bahasa Sunda Banten harus dilestarikan, Iya. tapi lamun saluhurun disebut dia mah kan Ya. ada sesuatu yang nyentuh kali ya. Maka mending nyebut kakak ke saluhurun mah. Geus aki-aki oge di Banten mah disebut kakak bae. Ya. Saya kalau ketemu Pak Haji Triana Samun punten kaji, kakak nyebutnya sabab Pak Triana oge ngakakakeun. Dia kakak. Artinya kan dia pengen dipanggil kakak. Lamun perempuan kan teteh, eteh gitu. Gitu. Bahasa Bukun Pandeglang juga tadi ada pilihan banyak gitu Betul, ya. banyak pilihan. Banyak ya. Mungkin ya masyarakat
hanya taunya dia aing aja gitu. Tahunya dia aing doang, kan ada kula kata saya, kan ada kula. Saya lihat di naskah-naskah itu Siliwangi menggunakan kula kayaknya tuh. Kula gitu. Dararia, kula dia gitu. Kayaknya itu deh. Namun aing meureun keur waktu itu untuk kalangan-kalangan tertentu yang belajar silat kira-kira itu. Berarti bahasa Buhun Sunda juga ada apa tadi? Bukan tempat tumpah ya, ada pilihan. Ada pilihan tepatnya. Kemudian juga penggunaannya juga ada etika kesopanan di sana. Betul. Mungkin yang masyarakat yang kadang-kadang tidak tahu, taunya aing dia aja. Taunya aing dia Padahal aja. pilihannya banyak. Nah, ini yang harus juga masyarakat tahu ketika ya. Permudah saja, pokoknya kasaluhureun nyebutnya kakak. Lamun ka sasama boleh tuh dia. Atau nyebut ngaran. Kalau kasaluhureun nyebutnya kami, kula, atanapi ngaran. Saya lebih dilihat di Banten lebih banyak nyebut ngaran. Nama ya. Gitu. Nah, kemudian juga tadi ada juga di netizen yang bilang mereka dari Sunda Sumedang, Cirebon dan lain-lain mendengar bahasa, bahkan di Jawa juga mendengar bahasa Sunda Banten itu terasa apa ya? Mungkin sepakat bahwa bahasa Sunda adalah bahasa rasa, Mbak. Betul. Bahasa Sunda secara umum, baik bahasa Sunda Priangan ataupun bahasa Sunda yang ada di Banten, itu bahasa rasa yang sulit dan tidak bisa diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Makanya sastra Sunda itu keren sekali. Punten ya lain beda orang Sunda, tapi memang kenyataannya begitu. Dan para sastrawan dunia sudah mengakui itu. Bahasa rasa. Jadi cukup ku ngomong unggul, ku ngadongeng unggul, kabayang suasana, rasa emosi dari apa yang kita omongkan. Pelecet indit, pius kanu mobil. Kalacat, asup ka gedong, kuledag sare. Ngan sakit unggul tadi disebutkan tokoh nasaha, kumaha kajadianana, tapi geus kabayang kan. Berarti dius, mobilnya cepet kan gitu ya. Kuledag sare, saking capek dia langsung tidur kan gitu. Sabab lamun sare nan teu gancang mah aya deui bahasana teh. Golehe, ngan sare. Artinya kalem tuh sarena. Dius berarti gancang mobilnya. Lamun ke normal lain dius. Geleyeung. Aya dius, aya geleyeung. Coba bahasa Indonesianya apa tuh? Dius dan geleyeung. Tidak ada kan. Dia berjalan pelan. Dia berjalan pelan kan. Tapi geleyeung mobil maju kaserangkeun berarti kalem maju. Tah lamun dius kaserangkeun. Ngomong lagi beda kan? Dius tuh lain. Dius kaserangkeun eta berarti syarat dalam ucapan gitu. Berarti ada tambahan bahasa yang bisa menggambarkan suasana. Begitu. Mengapa disebut bahasa rasa, bahasa daerah? Ya karena ibu ya, bahasa ibu. Ketika nyaritakeun jelema nu sedih kingkin, kuat ceurik ngabangingik loh. Ceurik ngabangingik cok dalam bahasa Indonesianya apa? Menangis terseduh-seduh kira ya. Ku kata-kata ngabangingik wae. Manehna ti isuk tepi ka sore ngabangingik. Teu disebutkeun ta ceurikna. Ngartieun jelema. Ngabangingik ti isuk si eta tepi ka sore. Ngabangingik. Yakin yang muda eta ngabangingik. Iya, artinya kan ini pembelajaran deh. Pembelajaran gitu. Artinya tadi bahasa Sunda adalah bahasa rasa. Bahasa rasa. Ya, sebetulnya dulu juga kan sudah dipraktekkan oleh para pendongeng-pendongeng. Betul. Sekarang sudah tidak ada mungkin ya? Ya karena dongeng kan dia hanya ada audio, orang membayangkan. Wah, impleng. Sunda itu kan penuh bukan Sunda ya. Seni itu kan penuh dengan simbolik, metafor ya dalam bahasa itu. Jadi menggambarkan sesuatu itu tidak vulgar. Berbeda dengan film audio visual. Betul. Kalau film kan dulu kayak kumaha urang baheula ngadengkeun wakepoh lamun ngadengeng bayang eta sirawing. Hiu cekuk kubrag. Wah, sakit unggul tahu eueuh nanaon deui. Hiu cekuk kubrag. Geus kabayang sirawing nonjok tepi ka ngagubrag gitu kan. Dalam bahasa Indonesia bakal panjang tah. Dia memukul, pukulannya kena dan kemudian dia terjatuh pada tanah. Tuh gitu kan. Ku Sundana mah hiu cekuk kubrag. Geus beres tilu kata. Jadi kenapa Anda tidak bangga dengan bahasa daerah? Gitu. Coba sekarang tidak ada apa memang pasarnya kurang laku gitu? Iya karena sekarang lebih visual. Cuman kan ada banyak cerita-cerita yang bayangannya seperti itu ketika divisualkan menjadi
tidak sesuai dengan bayangan si pemirsa, akhirnya film itu tidak laku. Bagaimana kita ketika dulu ya, ada tuh bahasa Indonesia sebenarnya ceritanya, Brahma Kumbara. Itu semua mendengarkan cerita radio Brahma Kumbara itu kebayang, wah, tetep sampai rupa hadir ketika di film, jika itu Brahma Kumbara teh, akhirnya orang tidak suka sama Brahma Kumbara. Betul. Si Rawing oke kan gitu, si Rawing ada filmnya kan si Rawing. Doang gitu, luncatna gitu. Komo hiberna, eta mangga animasi, menjadi tidak. Ketika didongengkan kan, nah, seni itu dia melampaui batas-batas visual. Seni itu. Kenapa seniman ketika ilmuwan kehilangan kata-kata. Pernah dengar kata-kata ya? Ketika agamawan kehilangan kata-kata, ketika para praktisi kehilangan kata-kata, yang bisa berkata-kata adalah seniman. Mengapa? Mana yang menggus numpak karep? Kan itu handphone teh baheula geus aya filmna. Bagaimana zaman nanti itu orang sudah bisa hiper, bisa ku seniman geus digambarkeun, geus dicaritakeun eta. Jang, ieu diang ke kolot saya. Betul. Bisa ngobrol jeung di orang Jakarta, bari cicing di dieu. Oh, beureun ilmu halimun bah teh orang gitu nya. Bisa make ilmu eta teh sing horeng ayeuna bisa ngobrol di Jakarta ku handphone. Kan teu toblak. Orang tua itu ngasih tahu ke anak mapatahan ya, memberi ajaran kepada anak itu dulu itu melalui simbol. Bagaimana ketika Indonesia sebelum merdeka dalam tekanan para penjajah, lalu saking ingin merdekanya orang Indonesia, maka dia membuat persembahan sesajen, aya bubur bodas, bubur beureum. Bubur bodas, bubur beureum itu sebenarnya merah putih. Itu lambang Indonesia satu saat. Makanya kenapa Soekarno memilih merah putih? Karena dia paham budaya kan. Seorang presiden itu harus paham budaya, sehingga ketika ngomong kepada masyarakatnya pas dengan pikiran hati masyarakatnya. Cek saya harus berawal dari kebudayaan. Pahami dulu kebudayaan, baru kita akan banyak saudara, banyak teman. Karena kita paham, si ieu orang mana? Orang Padang. Oh, Padang mah kudu kieu ngobrolna. Gitu. Si orang Medan, oh kudu kieu. Lamun urang make standar sikap karakter orang Sunda, ngobrol jeung orang Medan, asa dicarekan. Kok sarua jeung urang Priangan, ngobrol jeung orang Banten, teu apal orang Banten kumaha gayana. Kan asa ambak-ambakan wae orang Banten mah. Padahal mah lain ngambek. Eta mah gaya. Dia ka mana bae dia. Pan lain ngambek eta teh. Tapi cuma gitu, saya ditanyanya begitu ya sama anak Banten mah. Itu yang bikin kemudian orang Banten dianggap sebagai orang yang jawara. Orang Banten itu orang yang pemarah. Ya, sampai disebutkan Banten bantahan kan. Mestinya gagah dong. Orang Banten itu gagah, orang Banten itu jaluk, orang Banten itu laki gitu tuh. Orang Banten itu pemberani. Buktikan, jangan hanya ngomong atau dengan sikap-sikap yang premanisme tuh. Saya bukan menyebut orang Banten preman, bukan, tapi kan gayana gitu. Ayeuna konotasi jawara ayeuna kan geus kadinya Kang, mengarahna konotasi. Padahal mah jawara itu tina juara Kang. Berarti orang berprestasi, orang punya nilai yang luar biasa, orang yang unggul gitu. Betul. Diibaratkan ke orang Bandung makan Maung Siliwangi, Maung lain macan Maung teh manusia unggul, Siliwangi teh manusia unggul kan gitu ceritanya. Wah nggak bahas Siliwangi, nggak bahas Siliwangi, ayo bahas ya apa nih. Berarti tadi ketika pemimpin itu harus paham budaya. Seperti tadi Soekarno juga seorang budayawan begitu. Dia kan tadi berbicara tidak punya kekuasaan, cuman dari pembawaan bahasa dia kan yang betul. Yang tadi yang mengandung maung gitu. Iya, maung jadi kaya. Iya. Kan dari bahasa itu, Pak. Betul, gitu. Betul. Karena dia bisa menempatkan gaya bahasa kepada lawan bicara yang tepat. Ketika kita ngobrol dengan masyarakat, anu sapopoena gayana juga gitu, ya kan kudu tumpa-tumpa, kudu lolondokan, kudu bisa nitipkeun diri nyangsangkeun awak. Hirup mah kudu kitu. Nitipkeun diri nyangsangkeun awak. Tah ayeuna urang cicing di Banten. Lamun ceuk bahasa Indonesia di situ bubun dipijak, langit dijunjung. Pindah cai, pindah tampian. Tah ceuk di Sunda ya. Loba pisan ieu istilahna. Iya ngobrol. Ya artinya pindah cai, pindah tampian. Kita menyesuaikan dengan budaya. Ketika seorang pimpinan negara yang sekian ribu gaya budaya, dia harus paham. Makanya aya juru bisik
presiden kan dari berbagai daerah, dari berbagai suku, supaya dia memahami budayanya gitu. Karena karakter orang berbeda-beda, karakter suku bangsa itu berbeda-beda. Dari apa pesan orang tua yang bisa tanda kutip meramal masa depan, itu ada istilah bahasa siloka. Nggak, saya teguh siloka, maksudnya simbol-simbol itu siloka. Silib, sindir, siloka kan. Kita ajar dewa ya. Silib itu disumputkan, jadi disilibkan. Disilib itu dia disimbolkan ya. Silib, simbol. Kalau simbol biasanya ada bendanya. Kalau siloka itu silib, sindir, siloka. Kalau siloka itu diperbahasakan. Panjang lengan gitu kan. Ulah panjang lengan dia. Cokot-cokot gitu. Tukang maling panjang lengan kan gitu ya. Siapa tuh? Panjang tangan kan. Itu pun pasti ngambil dari istilah daerah itu. Jadi hampang birit. Lebih terkesan apa sih, tidak tahu mual ya? Tidak tahu mual, itu makanya yang dipakai orang Baduy ya. Kenapa sampai sekarang di Kanekes tidak belajar sekolahan, tidak belajar di sekolah formal? Karena ya dia masih menyampaikan sesuatu dengan simbol. Sebab kitab dia kan tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh membuat orang tersinggung gitu. Nah, makanya disimbolkan gitu, apa-apanya disimbolkan. Jadi penggunaan bahasa siloka terkesan lebih sopan. Lebih sopan, banyak sekali tuh si sindiran dalam bahasa Sunda itu. Jadi yang mendengar juga tidak merasa tersinggung, iya. Bahasa itu. Dan ketika kita sedang sebenarnya mempatahan yang keras nih dengan bahasa siloka itu, yang sebelahnya yang tidak paham budaya tidak merasa bahwa ini sedang gitu kan. Jadi ada etika yang dikedepankan melalui silib, sindir, siloka itu. Ya kayak kita sawer panganten kan, itu bahasanya kan siloka semua tuh, makanya dikawihkan. Dulu itu kan tidak ada dakwah kali ya, tidak ada dakwah nih dulu, tidak ada ceramah gitu. Jadi mapatahan panganten yang baru nikah itu pakai kawih supaya dia mendengarkan gitu, supaya dia disimbolkan. Nanti dia akan bertanya sehingga terjadi komunikasi yang lama tuh antara pengantin dengan yang juru sawernya. Maksudnya naon eta teh gitu. Balungbung jalan rahayu, naon balungbung jalan rahayu teh. Ya supaya jalannya terbuka menuju rahayu itu kan kebersihan, kesucian. Jadi nikah teh harus dibuka jalan ke kesucian. Jadi nikah itu bukan hanya sebatas nafsu, tapi kesucian jiwa untuk beribadah. Eto, tinu balungbung jalan rahayu, bulungbung jalan rahayu. Sakit itu panjang lah mau dijelaskan. Itu siloka teh panjang lah mau dijelaskan. Penuh nasihat. Penuh nasihat gitu. Ayeuna lamun ujung-ujung di papatan. Jadi maneh teh kawin teh nya aya oge nya loba ustad anu langsung mapatan gitu dinu ceramah pernikahan. Ya kena naon da. Sepaham. Maksud saya membandingkan bahwa zaman dulu itu ternyata lebih cerdas dalam memberikan ajaran, petuah kepada generasinya. Itu yang terjadi di Baduy sekarang. Dia sebelum ngomong, anaknya nanya ya, Bapak Kolot, kumaha ieu carana ngoren gitu. Untuk carana ngoren teh dicekel ku leungeun katuhu, leungeun kenca gitu. Tidak begitu dia. Tidak ada paparan presentasi orang Banten ke anaknya, enggak, orang Baduy ke anaknya enggak ada. Lamun hayang bisa ngoren, tuturkeun aing ngoren. Gitu tuh. Jadi lamun hayang dia bisa nyeun bedug di Pandeglang atuh ini ka Karang Tanjung tuh temuan Sepudin gitu. Cara nyeun bedug kumaha? Sabab ku teori masuk aya kalana tidak bisa terungkapkan melalui kata-kata. Kan terbatas kata-kata. Itu tuh kan. Jadi learning by doing. Learning by doing. Eta aya teori barat. Teori barat di mana? Menang ti urang. Tepikeun ka urang dia mah kan apa lamun duren ieu murangna jam sakitu pasti mau amis gitu kan nya. Lamun murangna kitu sorana ge beda can anu amis Bapak ngageblugna ge. Kan eta tinu pengalaman. Aya bukuna. Gitu. Jadi membaca buku besar ulah baca buku kecil. Ulah maca buku kecil wae gitu nya. Buku kecil itu buku-buku yang dicetak. Yang itu bisa tergantikan teorinya ketika ada pengetahuan yang baru. Nah, bahkan kemarin ada di kita bahwa banyak bahkan dari orang luar pelajari meneliti kebudayaan kita. Makanya kan apa sih tujuannya? Gitu. Sementara kita tidak ini. Nah, mereka kan katanya ada yang membiayai begitu loh. Nah, kenapa di kita tidak ya? Tidak ada yang membiayai begitu ya, menurut pandangan Bapak ya meskikah gitu pemerintah mensupport itu gitu sebetulnya ya mesti
Pemerintah mesti, karena apa? Indonesia kan beragam budaya. Dan sebenarnya orang Barat dibiayai oleh negaranya untuk meneliti kebudayaan Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia itu pasar yang luar biasa. Di Indonesia itu pasar, jadi orang tersadar bahwa manehna ka dia ngajarkeun ieu itu sebenarnya ilmu ti urang gitu. Tersadar. Karena dikemas sedemikian rupa sehingga banyak yang kemudian produknya itu dijual lagi dan kita berbondong-bondong untuk membelinya. Karena apa? Sudah menjadi produk Barat. Padahal itu berasal dari kita. Mengapa pemerintah harus hadir untuk pelestarian kebudayaan, untuk pelestarian penelitian-penelitian nukar itu? Ya, kita takut kehilangan kultur. Kita takut kehilangan ciri sebagai Indonesia. Nah, sayangnya, kenapa tidak hadir? Mungkin ya, kemungkinan saya, penelitian kitanya juga tidak serius. Yang melakukan penelitiannya tidak serius, Kang. Ada banyak penelitian-penelitian anu dilakukan orang penelitian saminggu geus jadi tabung hasil penelitian anak. Skripsi Anda berapa sih? Sebulan udah jadi tuh penelitian anak. Mereka meneliti toke tapi ka disadana jam sabaraha. Itu diteliti luar biasa. Bertahun-tahun. Sebab sudah dapat nih. Teliti lagi takut beda. Takut beda terus sampai ketemu dan kemudian baru dan teorinya jadi. Urang pan teu kitu. Kadu lamun murag jam sakitu amis. Cek urang juhut ge kitu, geus urang percaya we sarereha tah. Boating di kadu anu murag di kadu merak mah teu kitu gitu. Artinya kan penelitian karek pengalaman si ieu, beda jeung pengalaman si ieu. Bang osong teh diobrolkeun lalu kemudian diambil tarik kesimpulan. Gitu. Bahwa lamun budak kitu bakal kieu, lamun ngalakukeun ieu bakal kitu. Eta kan cek empirik perorangan. Lalu kita sandingkan. Urang teh butuh tempat ngobrol. Lagi-lagi butuh ngoprek. butuh ngoprek supaya pengalaman teh ti ditu ti dieu, Kak. Iya. Pengalaman ti ditu dia. Makanya lamun ku bahasa Sunda mah kan ngobrolna lebih terbuka. Betul. Beda lamun urang ngobrol bahasa Sunda kok mau lamun geus nyebut aing dia berarti dia sudah saking dekat. Kaciri tah urang Banten mau lamun geus ngomongna aing dia berarti CS. Berarti geus akrab gitu. Sabab lamun can nyebut aing dia mah pasti nyebut tengaran atau pikaka atau oh berarti dia masih ada jarak. Lamun geus nyebut wah aing dia ka mana wae dia berarti geus akrab kan. Kan teu ujug-ujug jelema nu cawauh datang ka dieu kemana wae dia? Oh, teu mungkin. Gitu kan. Di mana dia? Teu mungkin. Lamun ka jelema anyar mah kan di mana kakak teh urang mana sebenarnya kan gitu. Ini garis bawahi bahwa tadi terkait kasar dan itu yang pertama Sunda itu juga banyak pilihan bahasa. Betul, banyak pilihan. Kemudian juga tadi itu di bahasa Sunda yang buhun bahkan lebih cenderung sopan, ada etika kesopanan. Betul, betul. Kemudian juga kaya dengan nasihat. Ya, betul, betul. Pinter ya, ini pinter. Geus pinter. Kareng 2 kali ngoprek ke sana. Pinter. Ngopi lah. Lancar ini aduh. Aduh, luar biasa. Jadi sekali deui nya Bapak ngabejaan ku naon ieu bahasa. Urang teh bahasa kolot Sunda urang teh. Lamun kolot kan berarti lebih dulu. Lamun dari dulu lebih bangga dong. Kalau kita bangga ya buktikan kebanggaannya dengan apa? Make bahasa Sunda nggak dipakai. No? Ulah sieun disebut urang kampung. Tak ieu. Ieu anak milenial ieu. Bapak lamun kami make bahasa Pandeglang mah doang kampungan cenah gitu teh. Cek saha dong gitu teh. Cek saha? Cek orang Bandung lah tuh pasti. Kan weh. Lama enggak justru lamun urang ngomong make bahasa Pandeglang teu kudu nyebutkeun yen urang ti Pandeglang teh. Geus nyaho ngomong kitu urang Pandeglang tah gitu tuh. Coba orang Bandung. Lamun teu apal dialek kalau bahasa Sunda itu kan selain bahasa buhun aya deui oge bahasa dialek. Bahasa dialek itu bahasa-bahasa nu dipake ku daerah-daerah tertentu. Di urang ge kan aya tuh jing mah dipakai orang mana rok berarti orang menes. Lamun ngomong rok di mana bae dia rok berarti pasti orang menes gitu kan ya. Di Pandeglang aja banyak itu dialek daerah gitu. Jadi keren sekali. Eta rasa, eta disebut bahasa rasa teh banyak varian gitu. Banyak varian. Jeung Sunda mah sabarang saharti sakecap. Beda jeung Sunda Priangan urang bandingkeun. Rambutan. Ya. Buah rambutan? Buah. Bahasa Pandeglang mah lain rambutan. Apa tuh? Rambutan. Ayo, bubukan. Tundun. Tundun. Tundun aya rambutan berarti tak rambutan mah buah-buahan aya rambutan berarti bahasa sampeuran enggak. Bahasa rajekan bahasa hijian. Urang mah
tukang. Naon tukang artinya? Belakang kan? Ya. Aya eta nu tukang ngesol disebut naon? Tukang sol. Iya. Berarti dua saja, dua arti kan? Tukang mah buri. Lamun tukang mah disebut tukang nya eta lah tukang macul, tukang gaji, pagawean. Tukang mah buri. Artinya keren ini. bahkan ya. Handap. Iya handap. Leuwih handap teh handap. Oh. Ya kan? Leuwih handap itu handap. Handap. Oh. Kurang handap. Eta lempangna mah handap. Handap pisan cenah. Oh, hebat kan itu ya. Luhur cenah. Oh, lu sakitu. Aya leuwih luhur di mah dibalikan ruhul. Karuhul. Gede pernah kan? Eta. Oh, ruhul itu berarti bukan lebih tinggi. Oh, bukan terpleset atau bukan. Oh. Ya ini memang perlu pengkajian ya, tapi anu karasa kadenge katempo ku saya gitu. Lamun ngobrol jeung kolot makana, rohani mah resep we lamun ka pasar. Ibu-ibu karolot, wah pasti ngobrolna loba pulungan. Ke pasar-pasar tradisional saya lamun ka Menes sok nongkrong di pasar Menes. Di pasar Sabut gitu. Cekcokna resep eta. Hogang resep. Luar biasa. Ya ini juga ya mudah-mudahan ke depan gitu ada komunitas Pak di Pandeglang ini. Ya. Memang tadi itu menggunakan, mempelajari, mengkaji gitu. Ya selain di Pandeglang mungkin ada ya Sunda ini di Banten ini yang menggunakan bahasa Sunda itu ya Lebak, Pandeglang, Serang, Pasisian, ya. Kemudian Tangerang, Kabupaten Tangerang itu. Jadi orang Banten bahasa ibunya lebih banyak yang menggunakan bahasa Sunda. Sabab sebenarnya mah baheulana Sunda pisan pan salakadagara teh di dieu. Terus terakhir Raga Mulia Raja Sunda kan di dieu di Pulau Sari. Di Pakuan teh kadeseh ku Maulana Yusuf teh lompat teh ke Pulau Sari. Dikejar kene di Pulau Sari. Jadi urang teh Sunda pisan. Bukti emang Serang Sunda, ai Serang bahasa naon? Serang naon? Sawah. Tapi kayaknya ge aya Huma Serang di Baduy. Huma Serang eta teh Huma Serang teh Huma suci. Huma anu paranti puun pikeun puun digaweanna ge ritualna loba. Ku masyarakat eukeur puun. Huma Serang berarti kunaon seba ka Serang sabab baheula puun pernah cicing di Serang. Oh, gitu. Serang terus daerah-daerah di Serang. Lamun Jawa eta pasti tipikalna berawalan dari kali. Kali sabab kali Serayu, kali Jaga, kali lamun di urang mah lamun di Sunda pasti nu Ci. Ya. Lamun Ci pasti Sunda eta. Sementara di daerah-daerah di Serang di nu kali eta napi nu Ci. Ci kan Ciceuri, ya. Cipocok, Cijawa bahkan aya. Berarti Cijawa loba orang Jawa nu cicing di Serang tah. Disebutlah Cijawa. Oh. Iya kan? Tuh tinu daerah wae Sunda. Jeung cirina deui. Urang Jawa toto ya. Urang Serang. Wah, Jawana Jawa pisan. Urang Sunda itu Jawa nyambung tah ngobrol. Ngerti, tapi orang Sunda itu Jawa, orang ngerti henteu. Ayo nu ngomong bahasa Jawa pasti ngerti Sunda. Iya. Sabab di henteu ge sebenarnya tanahna mah Sunda. Gitu ta. Ya hampura ya ka urang Serang. Cenah naon lah. Ya. Anda itu hebat, berarti kan paham dua bahasa. Kami mah teu bisa kan bahasa bahasa Jawa. Saya 5 tahun di Serang mendengar nggak bisa gitu. Berarti ya. Ya betul. Tadi berarti ya tadi itu berbicara bahasa Sunda, bahasa rasa. Iya betul. Ya tadi itu berharap ya ke depan juga ada kajian itu ya keren loh bahasa Sunda ini. Jadi memang orang ya tina ngoprek ya. Ini geus kaduanya. Nah. Geus katilu ditantang ku Bapak. Nyieun obrolan bahasa Sunda. Nyieun satu diskusi tentang bahasa Sunda. Ayo. Loba di dieu teh praktisi-praktisi bahasa Sunda. Bisa dikumpulkeun ke orang ngobrol. Siapkeun. Kopina ku Bapak disiapkeun. Tapi wajib urang siapkeun kellernya anu kecapan anak bahasa lain Sunda mayar 50.000 atau lebih 10.000. Kitu carana dina obrolan engke ngoprek ya. Geus katilu kali. Urang nyeun obrolan bahasa Sunda. Ya. Kudu bahasa Sunda, rek bahasa Sunda priangan atau nepi Sunda Banten leuwih hade. Ya.
anu henteu nyebut urang dam ku sararea, di damnya dam dia. Asupkeun duit 10.000 gitu lah kira. Oke, di edisi ngoprek nanti ya bagi teman-teman yang mau ayo ngobrol bareng. Bahasa Sunda ya. Buktikan bahwa Anda layak disebut sebagai orang Sunda. Luar biasa. Ya mungkin karena waktu juga sudah 6, nanti kita sambung lagi. Yang jelas tadi ya sudah ada bahasa Sunda itu tidak kasar. Banyak dialek yang lain yang jadi bisa pilihan. Bahkan tadi itu di Sunda juga cenderung punya etika kesopanan gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih kompleks dan jadi apa tadi pembelajaran sedikit digaji nanti dengan Pak Roendi di episode selanjutnya. Ya bagi teman-teman yang mau bergabung nggak Pak ya? Ya betul. Yang mau bergabung nanti di sini di Ciwasiat di rumahnya Pak Roendi, coba kita berdialek dengan bahasa Sunda. Mudah-mudahan ini jadi apa ya cikal bakal gitu. Kemudian juga ada kepedulian dari masyarakat Pandeglang, kemudian jadi institusi pendidik juga ya Pak ya. Bisa mengembalikan lagi bahasa Sunda karena tadi itu saat ini sudah diambang kepunahan. Betul. Hati-hati. Mungkin sekian dulu ngoprek di sore kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Muhammad Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roendi. Siap, Rahayu. Waalaikumsalam. Luar biasa.